Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Yakin dengan NIM 2410800267. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti Islam pertama yang memimpin setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Masa ini menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam dari bentuk khilafah dan bersifat musyawarah menjadi sistem kerajaan atau monarki yang diwariskan turun-temurun. Nah, dinasti Umayyah berasal dari Bani Umayyah, yaitu salah satu cabang dari suku Quraisy, sama seperti Bani Hashim tempat Rasulullah berasal. Nama Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdus Syams, kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa antara Bani Umayyah dan Rasulullah SAW masih satu keturunan jauh. Hal ini menjelaskan mengapa sejak awal Bani Umayyah memiliki kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah peristiwa tahkim, yaitu perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dari sinilah sistem pemerintahan Islam berubah dari pemilihan secara musyawarah menjadi kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun, dipimpin oleh 14 khalifah dan semuanya berasal dari keturunan Bani Umayyah. Perubahan sistem ini menjadi awal dari berkembangnya pemerintahan Islam yang lebih terstruktur secara politik dan administrasi. Sebagai khalifah pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan langkah-langkah penting untuk memperkuat kekuasaan. Beliau memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus agar lebih strategis dan dekat dengan wilayah kekuasaan Romawi. Selain itu, Muawiyah juga memperkuat angkatan laut hingga memiliki sekitar 1.700 kapal perang. Pasukan ini bahkan sempat menyerang Konstantinopel pada tahun 668 Masehi di bawah pimpinan putranya, Yazid. Meskipun usaha tersebut gagal, kemudian pada tahun 676, Muawiyah menunjuk Yazid sebagai penggantinya. Namun hal ini ditentang oleh banyak sahabat karena dianggap bertentangan dengan janji sebelumnya kepada Hasan bin Ali. Meski begitu, kebijakan Muawiyah berhasil memperkokoh pondasi pemerintahan dinasti Islam pertama. Secara keseluruhan ada 14 khalifah yang memimpin dinasti Umayyah. Beberapa yang terkenal antara lain Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan yang memperkuat administrasi dan memperkenalkan mata uang Islam, Al-Walid bin Abdul Malik yang memajukan pembangunan, dan tentu saja Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal sangat adil dan sederhana hingga sering disebut sebagai khalifah kelima setelah Khulafa ar-Rasyidin. Dinasti ini berakhir hingga masa pemerintahan Marwan II bin Muhammad pada tahun 750 Masehi setelah dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam mencapai puncak terluasnya. Ada 3 front. Nah, pada masa dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam mencapai puncak terluasnya. Ada 3 front utama perluasan. Yang pertama itu di front Asia Kecil melawan Romawi, bahkan sampai mengepung Konstantinopel dan menguasai pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua itu ada di front Afrika Utara. Pasukan Islam berhasil menaklukkan wilayah di seberang laut hingga menyeberangi Selat Gibraltar yang masuk ke Spanyol. Inilah awal berdirinya Andalusia. Dan ketiga itu ada di front timur. Ekspansi dilakukan sampai wilayah India, bagian barat, dan daerah sekitar Sungai Jihun. Jadi masa ini menjadikan Islam bukan hanya agama, tapi juga kekuatan dunia yang berpengaruh di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah sangat luas, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, hingga daerah yang sekarang terkenal sebagai Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Bisa dibayangkan, dari barat ke timur, kekuasaan Islam saat itu membentang ribuan kilometer. Hal ini menjadi bukti bagaimana sistem militer dan politik yang kuat mampu membawa Islam mencapai kejayaan global. Dalam bidang pemerintahan, dinasti Umayyah berhasil membentuk sistem administrasi yang teratur. Mereka menyatukan mata uang dinar dan dirham menjadi satu sistem resmi. Selain itu dibentuk juga majelis penasihat dan beberapa sekretaris negara dengan tugas berbeda, seperti Katib ar-Rosail,
mengurus surat menyurat dan administrasi. Khatib Al-Kharaj, dia mengurus keuangan negara. Khatib Al-Jundi mengatur urusan militer. Khatib Asyurtah menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan Khatib Al-Qudat yaitu yang mengatur hukum dan peradilan. Semua lembaga ini menjadikan pemerintahan Umayyah lebih profesional dan efisien. Nah, selain itu, pemerintahan dinasti Umayyah juga mengembangkan berbagai departemen pemerintahan, antara lain An-Nidham Al-Idari untuk urusan administrasi, Al-Nidham Al-Mali untuk keuangan, An-Nidham Al-Harbi untuk militer, An-Nidham Al-Qodoi untuk peradilan, dan An-Nazar fil Madalim yang berfungsi mengawasi keadilan dan pengaduan rakyat. Sistem pemerintahan seperti ini menjadi dasar bagi pengelolaan negara-negara Islam di masa berikutnya. Nah, di bidang sosial budaya, dinasti Umayyah menjadi masa pertemuan besar antara bangsa Arab Muslim dengan berbagai peradaban besar dunia seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Nah, pertemuan budaya ini memunculkan kreativitas luar biasa dalam seni, ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Dari sinilah muncul kemajuan dalam arsitektur, musik, dan literasi akan berkembang pesat di masa dinasti Abbasiyah nanti. Nah, dalam bidang ini kemajuan dinasti Umayyah tampak dari bangunan-bangunan megah seperti masjid dan istana. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran indah dengan kaligrafi Islami. Selain arsitektur, seni musik juga berkembang. Lagu-lagu padang pasir dipadukan dengan irama dan nilai-nilai Islam sehingga lahirlah bentuk seni qasidah yang populer hingga sekarang. Nah, dinasti Umayyah juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan pusat ilmu dan kebudayaan di Marbat dan Damaskus. Pada masa ini berkembang sebagai disiplin ilmu seperti nahwu, fikih, qiraat, tafsir, hadis, tasawuf, geografi, dan sejarah. Selain itu, banyak buku dari bahasa Yunani dan Persia diterjemahkan dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi warisan ilmu bagi dunia Islam. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan administrasi negara. Tokoh penting pada masa ini adalah Abul Aswad Ad-Duali yang menyusun dasar tata bahasa Arab atau gramatika yang memperkenalkan sistem titik pada huruf-huruf hijaiyah untuk memudahkan bacaan Al-Quran. Langkah ini sangat penting karena menjadi awal berkembangnya ilmu linguistik Arab. Salah satu peninggalan monumental masa Umayyah adalah Dome of the Rock atau Kubah Asy-Syarqa di Yerusalem. Nah, bangunan ini menjadi simbol kejayaan seni arsitektur Islam awal dengan hiasan mosaik dan kaligrafi indah. Selain itu, sebagai tempat ibadah, Kubah Asy-Syarqa ini juga menjadi pusat spiritual dan kebanggaan umat Islam hingga saat ini. Namun, seperti halnya semua peradaban besar, dinasti Umayyah juga mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebabnya antara lain persaingan internal di kalangan keluarga istana, lemahnya kepemimpinan setelah Khalifah Hisham, lalu kegerakan oposisi dari kelompok Syiah dan Khawarij, ketidakpuasan dari kaum muslim non-Arab, dan munculnya kekuatan baru yaitu Bani Abbas, keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa dinasti Umayyah ini merupakan masa transisi penting dalam sejarah Islam. Selain memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Eropa, mereka juga membangun sistem pemerintahan yang teratur, serta membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Warisan budaya dan politik dari masa Umayyah menjadi fondasi yang kuat bagi peradaban Islam di masa berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.